Dalam sebuah penelusuran yang dilakukan tim redaksi, terungkap bahwa kisah pertemuan pertama antara Ahmad Syahronny dengan Feby Belinda jauh dari kesan mewah atau seremonial resmi seperti yang biasa dibayangkan publik ketika membicarakan kehidupan seorang politisi, sekaligus pengusaha sukses yang kerap dijuluki Crazy Rich Kihyok. Sumber menyebutkan bahwa momen itu justru terjadi secara tidak terduga di sebuah butik ternama di Jakarta pada acara Midnight Sale, sebuah event belanja malam hari yang saat itu ramai dihadiri kalangan muda maupun masyarakat kelas menengah perkotaan. Dari perjumpaan singkat itu, keduanya dikabarkan langsung merasakan ketertarikan yang mendalam, sebuah chemistry yang tumbuh begitu cepat meskipun datang dari latar belakang berbeda. Ahmad Syahronny kala itu sudah dikenal sebagai sosok pekerja keras yang berangkat dari kehidupan sederhana. Sementara Feby Belinda tampil sebagai perempuan anggun yang tidak hanya menawan secara fisik, tetapi juga memikat karena pembawaannya yang ramah. Seiring berjalannya waktu, interaksi awal di butik tersebut berkembang menjadi komunikasi intens, lalu berlanjut pada hubungan asmara yang serius, hingga akhirnya berlabuh pada pernikahan. Fakta ini sekaligus menepis anggapan bahwa pertemuan pasangan itu terjadi di kalangan elit eksklusif atau perjodohan keluarga berpengaruh, melainkan sebuah pertemuan yang sederhana namun berdampak besar bagi keduanya. Reporter kami mencatat bahwa kisah awal itu sering dijadikan contoh bagaimana kehidupan personal seorang figur publik kadang berawal dari momen sehari-hari yang tidak pernah diduga. Pertanyaan kemudian muncul, apakah kebetulan ini sekadar takdir atau justru hasil dari kesamaan visi hidup yang membuat mereka mantap melangkah bersama? Sebagai istri seorang politikus sekaligus pengusaha dengan mobilitas tinggi, Feby Belinda ternyata juga memainkan peran sentral sebagai ibu dari dua anak, yakni Ahmad Rofbel Ardante Syahronny yang akrab disapa Obel dan Kirenalia Arabella Syahronny. Dari data yang dihimpun redaksi, keduanya tumbuh dalam suasana keluarga yang unik. Di satu sisi dekat dengan gemerlap kehidupan kelas atas, namun di sisi lain tetap diarahkan untuk memiliki karakter mandiri. Obel yang kini beranjak remaja diketahui memiliki ketertarikan besar pada dunia otomotif dan balap, sebuah hobi yang jelas diwarisi dari sang ayah yang memang dikenal luas sebagai kolektor mobil mewah sekaligus penggemar balap. Kehadiran dua anak ini membuat citra Feby tidak sekadar sebagai pendamping figur politik, melainkan juga sebagai sosok ibu yang harus menyeimbangkan antara tuntutan publik terhadap keluarga besar Syahronny dengan kebutuhan anak-anak yang sedang tumbuh dan mencari jati diri. Narasumber dekat keluarga menyebut bahwa Feby kerap menjadi penengah ketika ada tekanan publik yang menyoroti kehidupan anak-anak selebritas politik. Sebuah peran yang tidak ringan, mengingat sorotan media bisa datang kapan saja. Kehidupan dua anak tersebut juga membuka ruang pembicaraan baru di kalangan masyarakat tentang bagaimana anak pejabat dan pengusaha besar menghadapi ekspektasi publik. Apakah mereka dibiarkan menonjolkan gaya hidup mewah atau justru diarahkan untuk tetap sederhana? Dari pantauan tim liputan terlihat jelas bahwa Feby berusaha keras menjaga keseimbangan itu, memastikan bahwa anak-anaknya tetap bisa menikmati masa muda tanpa kehilangan arah akibat sorotan berlebihan. Dalam konteks inilah, peran Feby sebagai ibu menjadi fondasi penting yang ikut menentukan arah citra keluarga Syahronny di mata publik. Meski lebih sering berada di balik layar, laporan investigasi menunjukkan bahwa Feby Belinda memiliki kemampuan bisnis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia disebut-sebut sebagai sosok yang piawai mengelola usaha, khususnya di bidang fashion dan event organizing. Beberapa sumber menyatakan bahwa keahliannya dalam mengatur acara besar yang melibatkan suaminya seringkali menjadi faktor penentu kelancaran kegiatan, meskipun dirinya jarang terlihat di depan kamera. Karakter Feby yang berhati-hati dan teliti membuat banyak kegiatan Syahronny berjalan mulus tanpa masalah berarti. Baik itu acara sosial, kegiatan politik, maupun peluncuran proyek bisnis. Ia juga dikenal memiliki selera tinggi terhadap mode, tercermin dari gaya berpakaiannya yang elegan namun tetap sederhana tanpa kesan berlebihan. Menurut pengamatan, citra ini berhasil menempatkannya sebagai figur yang seimbang, mampu memancarkan aura kelas atas namun tetap dekat dengan kesederhanaan yang sering digaungkan oleh keluarga Syahronny. Penggunaan barang-barang mewah yang sebagian besar merupakan hadiah langsung dari sang suami, Ahmad Syahronny, yang dikenal sebagai kolektor jam tangan mewah dan mobil sport, kerap menghadiahi istrinya dengan barang-barang kelas dunia. Namun menariknya, meski menggunakan produk-produk mahal, Feby selalu berhasil menjaga kesan bersahaja. Hal ini berbeda dengan sejumlah istri pejabat lain yang kerap dikritik karena dianggap terlalu memamerkan kekayaan. Dari analisis pengamat gaya hidup, sosok Feby justru berhasil menampilkan citra bahwa kemewahan bisa tetap berjalan berdampingan dengan kesederhanaan.
Kehadirannya dalam acara-acara tertentu seolah menjadi bukti nyata bahwa citra personal seseorang bisa dibentuk melalui konsistensi gaya hidup yang tidak berlebihan, meskipun memiliki akses penuh terhadap barang-barang mewah. Sikap ini juga sekaligus menjadi tameng dirinya dari kritik publik yang belakangan semakin sensitif terhadap pamer kemewahan di tengah kondisi sosial yang tidak merata. Dengan demikian, hijab dan gaya anggun Feby tidak hanya menjadi penanda personal, melainkan juga strategi komunikasi tidak langsung kepada masyarakat bahwa dirinya tetap menjaga nilai moral di tengah hiruk-pikuk politik dan bisnis yang dijalani sang suami. Meski Feby Belinda dikenal jarang tampil di ruang publik, kenyataannya nama dirinya tetap kerap terseret dalam arus kontroversi yang melibatkan sang suami. Puncaknya terjadi ketika Ahmad Sahroni mengeluarkan pernyataan keras terkait desakan pembubaran DPR yang ia sebut sebagai tindakan orang tolol. Pernyataan itu segera memicu gelombang kritik luas di masyarakat dan tanpa bisa dihindari, sorotan ikut mengarah kepada sang istri. Publik mulai mencari tahu siapa Feby sebenarnya, bagaimana pandangannya terhadap dunia politik, dan sejauh mana ia terlibat dalam aktivitas suaminya. Tak berhenti di situ, kritik kembali datang ketika Sahroni mendukung penangkapan demonstran di bawah umur. Sebuah sikap yang menuai kontroversi karena dianggap tidak pro terhadap aspirasi rakyat kecil. Dalam situasi semacam ini, Feby memilih untuk tetap bungkam, tidak pernah memberi komentar di depan publik. Namun justru sikap diamnya itulah yang memicu rasa penasaran. Mengapa ia tidak tampil membela, menjelaskan, atau sekadar meluruskan isu yang menyeret nama keluarganya? Apakah itu strategi untuk menjaga jarak dari konflik politik atau justru refleksi pilihan hidup untuk menjaga privasi? Analisis media menyebutkan bahwa meski diam, sosok Feby tetap diperhatikan karena publik ingin melihat sisi manusiawi dari keluarga Sahroni. Sebuah sisi yang tidak selalu bisa ditampilkan oleh politisi yang sibuk dengan retorika. Dengan demikian, meskipun tidak bersuara, Feby secara tidak langsung tetap memainkan peran penting dalam citra publik keluarga besar Sahroni. Polemik semakin berkembang ketika beredar kabar bahwa Feby Belinda meninggalkan Indonesia menggunakan jet pribadi menuju Singapura di tengah memanasnya gelombang unjuk rasa yang ditujukan kepada DPR RI. Beberapa akun media sosial mengunggah foto yang diklaim menunjukkan sosok Feby berada di dalam jet mewah, disertai narasi yang menyebut bahwa ia memilih pergi ke luar negeri saat masyarakat meluapkan kemarahan di jalanan. Informasi ini segera menjadi bahan perdebatan luas, menimbulkan pro dan kontra di kalangan publik. Sebagian pihak menilai kepergian itu sebagai bentuk sikap menjauh dari kericuhan yang sedang menimpa keluarganya, sebuah pilihan yang dianggap wajar bagi seorang istri dan ibu yang ingin melindungi diri serta anak-anaknya dari situasi panas politik. Namun sebagian lain meragukan kebenarannya, menyebut bahwa foto yang beredar bisa jadi manipulasi atau sengaja dibesar-besarkan untuk memperburuk citra Sahroni. Hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak Feby Belinda maupun keluarga terkait kebenaran isu tersebut. Fenomena ini menunjukkan bagaimana cepatnya isu pribadi dapat berkembang liar di era digital, terutama jika menyangkut figur publik. Reporter kami mencatat bahwa rumor semacam ini menggambarkan betapa rentannya keluarga politisi terhadap sorotan, bahkan ketika mereka memilih diam sekalipun. Kabar jet pribadi ini akhirnya menambah daftar panjang alasan mengapa sosok Feby Belinda terus menjadi bahan perbincangan hangat meskipun dirinya hampir tidak pernah berbicara langsung kepada publik. Pertanyaan yang menggantung adalah apakah isu ini akan segera mereda atau justru menjadi awal dari sorotan yang lebih tajam terhadap kehidupan pribadi Feby di masa depan.